Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya semua Ananda kelas 3B? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan libur hampir 2 minggu ya, Masya Allah. Walaupun liburan, karena dengan kondisi pandemi seperti ini, jadi Ustaz sarankan untuk di rumah saja dan banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, serta tidak lupa untuk berdoa. Nah, selanjutnya kita akan kembali melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris secara online dengan Ustadz Henry. Kemarin kita sudah sampai unit 6, unit 6. Selanjutnya kita akan melaksanakan unit yang baru, yaitu unit 7. 7 itu 7. Nah, unit 7 dimulai dari halaman 35 sampai halaman, kita cek dulu, 40. Oke. Unit 7 ini berkenaan dengan preposisi atau posisi suatu benda. Intinya kita akan mempelajari tentang posisi-posisi suatu benda, nama-nama benda dalam bahasa Inggris, dan menanyakan posisi suatu benda. Misalnya, di manakah pensil saya? Di manakah penghapus saya? Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian vocabulary di halaman 36. Ya, di buku Gogo ini terdapat 2 vocabulary ya, yang di halaman 36 dan biasanya di halaman yang akhirnya di halaman 40. Oke, kita bahas dulu vocabulary yang di page 36 di halaman 36. Di situ ada 8 vocabulary. Kita coba bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama ada closet. Closet di sini artinya adalah lemari yang biasanya digabungkan dengan dinding kamar atau dinding rumah ya. Itu ada contoh gambarnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, sofa. Sofa pasti udah pada tahu ya artinya sofa, tempat duduk sofa itu. Yang ketiga, bookcase. Bookcase, buku. Nah, berarti case bookcase itu adalah lemari buku. Selanjutnya, behind. Behind, apa artinya behind? Behind artinya di belakang. Next, glasses. Apa artinya glasses? Glasses adalah kacamata, seperti yang Ustadz pakai ya. Next, selanjutnya, wallet. Apa itu wallet? Wallet adalah dompet. Wallet adalah dompet. Nah, siapa yang sudah punya dompet ya? Biasanya dompet itu muncul kalau anak-anak itu muncul pas lagi lebaran untuk ngantongin uang-uang dari saudara-saudaranya. Next, selanjutnya ada next to. Next to adalah di samping. Jadi posisinya berada di samping suatu benda. Dan yang terakhir ada in front of. In front of adalah di depan. Front, di depan, yang in front of. Jadi kalau tadi closet itu lemari, sofa itu tempat duduk sofa, bookcase itu adalah lemari buku, behind adalah di belakang, glasses kacamata, wallet itu dompet, next to ada di samping, dan in front of ada di depan. Oke, itu vocabulary di halaman 40. Sudah kita bahas ya. Tugas kalian adalah menghafalkan tulisan, arti, dan pengucapannya. Selanjutnya di halaman 40 itu ada lagi tambahan vocabulary. Itu dominan huruf F atau pengucapannya seperti huruf F ya. Nah, yang pertama ada fax, ada fan, ada telepon, ada fork, ada for, ada foto. Fax itu adalah mesin fax. Jadi itu pengiriman lewat mesin fax. Yang kedua, ada fan. Fan adalah kipas angin. Kipas angin yang biasa pengganti AC itu ya. Yang ketiga, ada telepon. Telepon insya Allah semuanya sudah pada paham adalah telepon. Yang keempat ada fork. Fork itu adalah garpu. Yang kelima atau yang kelima betul ya, four. Four itu 4. Dan yang terakhir ada foto. Foto itu adalah foto. Insya Allah ini semuanya arti-artinya sudah
pada paham ya? Nah, selanjutnya kita coba aplikasikan vocabulary ini ke dalam kalimat yang ada di target di unit 7, halaman 36. Oke, Ustadz tulis dulu ya. Ya, di sini ada 2 target ya, seperti yang di buku di halaman 36. Sekarang kita akan bahas satu persatu kalimat tanya dan jawab ini ya. Satu, dan ini yang 2. Yang pertama, ada percakapan antara Jenny dan Tony. Jenny asked to Tony, "Where's my wallet?" Where's my wallet? Where ini adalah singkatan dari where ditambah is ya. Boleh disingkat jadi dikasih koma atas dan where's my wallet? Where itu artinya di mana? My kepemilikan dan wallet itu adalah dompet. Berarti di mana dompetku? Berarti Jenny sedang menanyakan atau Jenny sedang bertanya tentang di mana dompet saya. Dijawab oleh Tony, "It's behind the sofa." Kalau kita lihat tadi behind adalah di belakang. Berarti it is ini sebagai kata ganti dari walletnya. Berarti itu ada di belakang sofa. Itu ada di belakang sofa. Berarti walletnya Jenny atau dompetnya Jenny berada di belakang sofa. Kalau ada di depan sofa berarti it's in front of the sofa. Berarti dompetnya Jenny pura-puranya ada di depan sofa. Itu kalau ada di depan ya. Tinggal diganti aja preposisinya atau posisinya. Kalau misalnya disesuaikan dengan realitanya. Oke, kita lanjut ke target yang kedua. Tony, where are my glasses? Where are my glasses? Nah, ini sama artinya di mana kacamataku? Nah, karena di sini glasses termasuk benda yang jamak, maka is di sini diganti dengan are. Berarti kalian harus jeli juga ya antara benda yang jamak atau benda yang tunggal. Tapi insya Allah di sini kalau di buku cuma ada glasses doang. Insya Allah ya. Nah, kata Jenny jawabannya adalah they are in front of the bookcase. They are in front of the bookcase. Nah, bookcase adalah lemari buku. In front of adalah di depan. Berarti itu ada di depan rak atau lemari buku. Berarti glassesnya Tony berada di depan lemari buku. Seperti itu. Nah, sebenarnya preposisi itu masih banyak ya. Misalnya Ustadz jelaskan lagi. Ada yang ininya. Sebentar. Ada yang di atas. On. Itu di atas. Nah, ada lagi under. Under itu di bawah. Ada lagi in. In di dalam. Nah, ini masuk ke dalam tambahan dari vocabulary. Nah, jadi nanti bisa jadi ini muncul di ujian ya. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah. Demikian penjelasan pertama, penjelasan dari unit 7 di buku Google of English kelas 3. Silahkan kalian pahami lagi. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh chat ke Ustadz langsung untuk menanyakan. Dan tugas kalian setelah ini adalah membuat catatan yang berisi tentang vocabulary atau kosakata yang sudah Ustadz jelaskan di video kali ini. Kalian catat di buku, difotokan, dan dikirimkan ke dalam Microsoft Teams. Dan juga kalian buat catatan tentang target, ditulis tanya jawabnya serta isinya. Dan artinya dalam bahasa Indonesia.
Nah, Ustadz ingin melihat tulisan real kalian. Ustadz ingin melihat tulisan asli kalian ya. Ya, supaya kalian juga berlatih untuk menulis kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi Ustadz ulang lagi, tugasnya adalah membuat rangkuman tentang vocabulary yang ada di video ini, dan target yang ada di video ini dituliskan dalam artinya juga bahasa Indonesia, dikumpulkan ke dalam Microsoft Teams. Dikumpulkan paling lambat jam 8 malam ini ya. Dikumpulkan paling lambat jam 8 malam ini ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh tanya Ustadz langsung melalui WhatsApp ya. Oke, demikian pertemuan online kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.